Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akil Wafi, Cantika Putri Aryana, Karissa Fiska Safira, dan Muhammad Rizky Pratama akan mempresentasikan tentang sejarah, dasar hukum, operasi dan implementasi, serta bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi MEA ini. Sejarah MEA. Sejarah MEA diawali dari perjanjian bersama pada konferensi tingkat tinggi atau KTT yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN Vision 2020. Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan membangun serta mengembangkan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. Pada KTT di Bali, Indonesia bulan Oktober 2003, para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan tahun 2020. KTT selanjutnya pada tahun 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, melahirkan konsensus baru. Isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya MEA dimajukan, yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Konsensus tersebut melahirkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Cebu, yang membuat keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi seperti barang, tenaga kerja, investasi, modal, sampai jasa. Dasar hukum MEA. Langkah tegas ASEAN dalam memperkokoh kerjasama ASEAN adalah penyusunan suatu piagam atau charter sebagai dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN atau Legal and Institutional Framework for ASEAN. Saat ini, belum ada suatu perjanjian internasional mengikat secara hukum bagi negara anggota ASEAN yang menyepakati MEA akan terbentuk pada 31 Desember 2015 atau di tahun 2015. Yang artinya apa? Tidak ada kewajiban secara hukum MEA wajib terbentuk atau berlaku di 31 Desember 2015 atau di tahun 2015. Pada awalnya, rencana tahun terbentuknya MEA adalah pada 2020 sesuai dengan hasil Declaration of ASEAN Consort II pada tahun 2003. Untuk mencapai terbentuknya masyarakat ASEAN 2015, ASEAN menyusun cetak biru atau blueprint dari ketiga pilar tersebut, yaitu ada pilar masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community yang disingkat APSG. Kedua, ada pilar masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community atau yang disingkat AEC. Dan terakhir, ada pilar masyarakat sosial budaya ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community yang disingkat ASCC. Cetak biru masyarakat ASEAN itu merupakan pedoman arah pembentukan masyarakat ASEAN di 3 pilar. Dari ketiga pilar itu, Cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN disahkan pada KTT ke-13 ASEAN tahun 2007 di Singapura. Selanjutnya, cetak biru masyarakat politik keamanan ASEAN dan cetak biru masyarakat sosial budaya ASEAN disahkan pada KTT ke-14 ASEAN tahun 2009 di Cham Hua In, Thailand. Di samping itu, pada KTT tersebut, para kepala negara atau pemerintahan ASEAN menandatangani deklarasi Cham Hua In mengenai peta jalan pembentukan masyarakat ASEAN dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 atau Cham Hua In Declaration on the Roadmap for an Asian Community 2009 until 2011. Terakhir, pada Chairman Statement of the 27 ASEAN Summit 21 November 2015, disepakati secara formal MEA terbentuk pada 31 Desember 2015. Penting digarisbawahi, deklarasi dan pernyataan ini tidak mengikat secara hukum pada anggota negara ASEAN. Operasi dan implementasi MEA. Operasi dan implementasi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA diwujudkan dalam Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri atas 4 pilar yaitu
1. Penciptaan pasar tunggal dan basis produksi dengan arus bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil. 2. Kawasan yang berdaya saing tinggi. 3. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Dan 4. Mengintegrasikan ASEAN ke dalam ekonomi global. Integrasi ekonomi ASEAN terus bergerak beroperasi dan berkembang sangat dinamis baik di lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu, Cetak Biru MEA 2015 bertransformasi menuju integrasi selanjutnya yang dituangkan dalam Cetak Biru MEA 2025 untuk mewujudkan MEA yang lebih terintegrasi secara komprehensif. Cetak Biru MEA 2025 disusun terdiri atas 5 pilar yakni 1. Ekonomi yang terintegrasi dan terpadu. 2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. 3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. 4. ASEAN yang tangguh, berorientasi, dan berpusat pada sumber daya manusia. Dan 5. ASEAN yang global. Di masa yang akan datang, diharapkan ASEAN dapat terus memperkuat kerjasama lintas sektor dan lintas pilar untuk mencapai implementasi MEA 2025, antara lain e-commerce, Good Regulatory Practice, Global Value Chain atau GFC, ASEAN Food Safety Regulatory Framework, dan ASEAN Business Travel Card. ASEAN juga memiliki visi untuk mewujudkan integrasi ekonomi antara kawasan dan ekonomi global melalui kerjasama dalam bentuk perdagangan bebas atau biasa disebut dengan Free Trade Area atau FTA, dengan negara mitra dialog ASEAN China, ASEAN Jepang, ASEAN Korea, ASEAN India, ASEAN Australia, dan Selandia Baru, serta ASEAN Hong Kong, maupun kerjasama kemitraan dengan negara-negara mitra strategis yaitu Amerika Serikat, ASEAN Kanada, ASEAN Uni Eropa, dan ASEAN Rusia. Bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi MEA ini? 1. Merebut pasar ASEAN terlebih dahulu dengan cara merebut pasar domestik, yaitu misalnya memperketat penerapan SNI dan membuka kesempatan bagi produk lokal untuk berkembang. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif karena masih ada kebijakan pemerintah yang kurang mendukung sektor usaha seperti misalnya proses doing business yang masih makan waktu berhari-hari dan melewati berbagai birokrasi yang berbelit. 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur. 4. Pemerintah terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan bahasa asing, sebab pasar MEA bukan hanya berkaitan dengan dunia usaha, namun juga berkenaan dengan persaingan tenaga kerja lintas negara ASEAN. 5. Terus meningkatkan kemampuan hard skill dan soft skill tenaga kerja Indonesia sesuai dengan ketentuan standar yang telah disepakati. Yang terakhir, nomor 6, menekan laju inflasi.